Ibadahnya minggu lalu seru nggak? Atau kabarnya adik-adik? Pasti sehat, tetap sehat, dan kita juga sehat. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita angkat pujian kita. Saya bukan pasukan berjalan. Sebelum itu, mari kita bangkit berdiri. Rakyat Kristus, siap, gerak, yes. Adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita bersatu dalam doa. Buka tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, atas berkat-Mu dan berkat-Mu Aku yang menjaga kami dan malam yang bulan menjaga kami ini, Tuhan masih menjaga adik-adik. Adik-adik, suami itu dalam rumahnya untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, sekali lagi, adik-adik kita memilih kebaktiannya, kiranya Tuhan yang sempurnakan dan kiranya Tuhan yang membimbing adik-adik agar dapat mengerti apa yang akan diberikan nantinya Bapak. Dimanapun adik-adik kita berada Bapak pada sini, Tuhan yang menjaga dan melindungi. Jadi segala pemanggilan memilih Yesus akan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian kita, Goliat datang. Shalom adik-adik, sebelum kita masuk kepada khotbah kita minggu ini, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Bapa yang baik, kuduskan kami. Kuduskan tempat ini, kuduskan firman-Mu Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, untuk kami boleh menjadi kuat dan boleh menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berkati juga adik-adik kami, adik-adik sekolah minggu, dimanapun mereka berada, terkhusus adik-adik sekolah minggu dari HKBP Pardomuan, persiapan resort Seminingkar B. Bapa yang baik, berkati seluruhnya, berkati orang tua kami, berkati segala sesuatu yang kami pikirkan, kami rencanakan, biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, perikop kita hari minggu ini tertulis di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-50. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-50.
Demikian firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, perikop hari Minggu ini, hidup sebagai keluarga Allah. Bagaimana kita hidup sebagai keluarga Allah? Tentu kita harus berlaku seturut dengan firman Tuhan. Seperti Daud, dia masih muda. Dia coba memakai baju zirah, yaitu baju perang, dan dia keberatan. Dia tidak mau. Kenapa? Karena Daud pada masa mudanya adalah seorang gembala, menggembalakan ternak kambing domba milik ayahnya. Dan Daud telah dipilih Tuhan untuk mengalahkan orang Filistin. Dan ini terbukti ketika Daud berperang melawan Goliat. Goliat itu adalah raksasa. Jadi kalau pada saat itu mereka melihat Goliat, seluruh rakyat Israel takut. Tetapi Daud dengan beraninya, demi nama Tuhan yang hidup, kau kukalahkan. Dengan apa adik-adik Daud mengalahkan Goliat? Dengan umban dan batu. Hanya 5 batu diambil dari sungai, dan 1 batu diumban. Diumban begini, dilemparnya kepada Goliat. Pas kena dahi Goliat, dan Goliat rebah.
Artinya, kalau kita hidup sebagai keluarga Allah, kita harus berlaku seturut dengan firman Tuhan. Begitu adik-adik ya. Dan Daud dengan gemilang dapat mengalahkan orang Filistin. Dengan matinya Goliat, seluruh pasukan Goliat melarikan diri. Seluruh pasukan Filistin melarikan diri. Dan Daud hanya membawa nama Tuhan, membawa umban dan batu, tidak membawa pedang. Dan itu juga yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Adik-adik sekolah minggu, di sini dikatakan perkelahian, tetapi bukan berarti mengajarkan kepada adik-adik untuk berkelahi. Jangan ya, nggak boleh. Dan Tuhan melarang itu. Artinya kita harus saling mengasihi. Yang bersaudara jangan selalu bertengkar, supaya hati orang tua, hati bapak dan ibu kita merasa senang. Untuk itu, melalui firman ini, hidup sebagai keluarga Allah, kita harus berlaku seturut dengan firman Tuhan di dalam sekolah kita. Walaupun sekarang jarang tuh tatap muka ya, melalui daring. Dan kita sama-sama berdoa adik-adik, supaya pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dalam nama Yesus Kristus, sehingga kita semua dapat berkumpul kembali dengan teman-teman kita, kawan-kawan kita di sekolah, juga di gereja, dan kita memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi untuk itu adik-adik, perikop ini mengajarkan kita harus mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Apapun persoalan kita adik-adik, apapun tantangan kita, kita harus dengan tekun berdoa agar semua masalah, semua beban yang kita alami boleh kita lalukan dalam nama Yesus. Jangan kita mengandalkan pikiran kita, ya. Seperti Daud, dia tidak mengandalkan pikirannya untuk mengalahkan Goliat yang berbaju zirah, baju perang loh dia tadi. Beratnya itu berat sekali karena terbuat dari besi. Dan Daud tidak mampu untuk melakukan itu. Kenapa? Karena terlampau berat. Dia seorang gembala, menggembalakan ternak kambing domba ayahnya biasa saja dan memakai umban. Nah, dengan umban itu diputarnya, dilesatkannya kena dahi Goliat. Jadi dia mengandalkan kuat kuasa dari Tuhan Allah. Begitu juga dengan kita adik-adik, ya. Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya adik-adik, jadi demikianlah firman Tuhan, hidup sebagai keluarga Allah. Artinya kita harus seturut dengan firman Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui ucapan kita. Hendaknya ucapan kita itu jangan menyakitkan hati saudara-saudara kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas firman Tuhan yang menyapa kami di hari Minggu ini. Biarlah Tuhan firman itu Engkau materaikan di dalam hati kami, agar menjadi tenaga yang hidup untuk dapat memuliakan nama-Mu melalui pekerjaan kami masing-masing. Bapa yang baik, berkatilah adik-adik sekolah minggu ini. Mereka adalah penerus gereja masa depan. Untuk itu bekali mereka Tuhan dengan firman-Mu, agar mereka seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Maka di sini akan mengingatkan adik sekolah minggu untuk adik-adik jangan lupa untuk mengumpulkan persembahannya ke si 2 week masing-masing. Kita angkat lagu pujian kita di Song Ada Tuhan Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu, kita akhiri ibadah kita hari Minggu ini dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarunia kita dengan damai sejahtera. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Pengumuman kita pada minggu hari ini yaitu pemenang lomba pada minggu yang lalu dapat kita lihat di layar kita masing-masing. Selamat bagi adik-adik yang menang lomba ini. Adik-adik yang tidak menang, jangan sedih hati ya. Tetap semangat.